Menawi langsung menyebutkan sholat itu biasanya satu maknanya bersolawat, kedua doa, ketiga nih sholat itu. Terus menawi mau sholli itu belum tentu artinya sholat, belum tentu artinya sholat, tapi terkadang artinya adalah doa. Sholat dalam ini terkadang juga doa. Maka kalau kita ingin substansi dari sebuah ibadah niku panggilan pesani makna secara kebahasaan. Salah satu dari makna sholat adalah doa. Doa. Wa sholli fa inna sholataka sakanun lahum. Ini Muhammad. Sholli itu bukan sholat tapi berdoalah. Berdoalah Muhammad. Karena doa kamu itu menerangkan mereka. Menerangkan hati, pikiran para sahabat-sahabat Nabi. Maka sholli di situ adalah artinya adalah berdoa. Fa inna sholataka, karena doamu itu, karena substansi dari sholat itu adalah doa, maka mestini pun lek tenanan donga, lek napa ngarang doanya ketika sholat, bukan di luar sholat. Bukan berarti di luar sholat tidak boleh berdoa paru, tapi yang serius. Tapi terkadang ini sholat ini ku bahasa Inggris ini ku sholat ini ku kayak glen. Katanya Nabi kaya napa kaya jagung itu jagung. Tunggu kerokaan bukan atas 8 menit. Nah, mestinya serius gitu. Termasuk berdoa untuk si mayit itu mestinya temannya ya ketika sholat. Oh, Nabi itu kan bilangnya ya ketika sholat itu. Tapi terkadang kan serius malah di luar sholat. Ini isinya kan doa semua, dan sholat itu kan isinya doa. Mulai dari membaca istiftah atau iftitah kan doa. Apakah yang Allahumma ba'id baini, doa iftitah itu betul nama setelah Allahumma ba'id baini, Bapak Ibu. Doa iftitah apa? Allahumma ba'id baini. Dikira sini lindung pun betul wonten. Lalu wonten sing panjang wajah tunggu. Nah, kalau wajah itu mestinya dibaca utuh. Sing ditunggunya di depan sak halaman ini. Wajah tu wajah alladzi fatara samawati wal ardi wa ana musyrikin. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa sallallahu wa ala muslimin. Allahumma antal maliku la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka dalam nafsi wa a'udzu bika min syarri jami'a la yaghfiru dzunuba illa anta wahdini rasul akhlaq la yaghfiru asana illa anta wasrif an sayyi'a illa anta labbaika wa sa'daika wal khairu kullu bi yadika wa syarru laysa ilaika anabika wa ilaika kafaruka wa ta'ala astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahi rabbil alamin. Niku Ramadan kemarin ora dijadwalno. Jadi utuh, bukan namun beri bama anak-anak miskin utuh itu hadisnya begitu. Dan tidak ada ini wajahnya. Kalau kabirau Allah Akbar kabiro wahamdulillah kasiro wa subhanallah wa asila. Tidak. Dan itu ternyata ada momen-momennya sendiri. Betul terus ya Allah mau baik ini ke Muhammadiyah. Nah, masa Nabi terus sahabat tak ngegekne dua tukang Muhammadiyah lah. Masa wonten nek mboten. Lah sing kabeh aku tak ngegekne dua adike sing bangsa. Allah berkabiro wa menjadi kabiro. Niku menika kula sedaten puniku pancen hadisipun Bukhari ingkang lama baik-baik itu kan memang dibaca Nabi hampir di setiap sholat fardu. Lalu yang dimaksudkan kalau wajah tu wajah Nabi Muhammad SAW itu ketika Nabi pas yang mulai
nek mboten lepat niku ten dalemnya istrine Maimunah. Yang lahir salat dalu karena Nabi itu sholatnya agak panjang, waktu pun panjang, kemudian dengannya kita panjang, wajah keluar terlalu panjang. Nah, ingkang Allah berkabir wa birikasi wa wasila pendek lalu sahabat. Terus pas Nabi itu pun sholat, pun sahabat itu sing terlambat, gue nututi sholat itu dengan istighfar, istighfar itu cenderung di luar. Nah, mantun sholat, salam, terus Nabi kan astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Allahumma anta salam, minka salam, kabarokahya, dan jalan sakit, dan jalani wal-ikram, terus balik kanan loh, jamaah. Nabi itu kalau imam kan ada. Terus lo besok, sapa ya, sing tititai Allah berkabirullah. Belum ada siapa. Beti juga beti sama lagi salahnya. Terus Nabi terusnya kan ngerti ya loh. Mana udah kalau telur malaikat itu disi-disikan lapor nih kan itu kita sengaja itu semuanya kurang Nabi ini. Niku salah saking sahabat tapi mendapatkan justifikasi. Apa justifikasi itu apa sesuatu? Pengakuan ya. Para Nabi itu boleh diamalkan. Nah artinya apa? Nek ten sholat fardu, itu kan waktu itu kan panjang gitu boten, cenderung boten, maka Allahumma baik-baik itu ideal. Ngerti? Kalau waktunya udah doa banget. Nah ikan wajah itu kan sholat dahulu. Kayak Nabi kan nek sholat dahulu boten mas. As-salatu wassalamu alaihi. Milik Allah. Nabi ini kan wong lagi terlambat salat tahajud lawan dia itu bersama inna rabbaka ya'lamu annaka taqumu in adna thulutsayn layli wa nisfahu wa thulutsahu wa thulutsahu min al-jamaah wallahu yaqdimu ila wan nahar baca tersebut akhir surat Al-Muzammil itu kan menapa umum Nabi itu radi Injil kita dahulu. Nah, kemudian yang sahabat dibawa karena waktunya wis pendek, nuruti salate Nabi mulane terus iftitah itu sing pendek dibawa. Terus betul oh ini Muhammadiyah. Nek diundang lagi itu apa Allah baik kira-kira saya apa itu berhubung kok. Nah, ini harus sekalian, satu sholat itu arti secara bahasaan ada dua. Yang kedua, ini ternyata sholat itu dari kata wasola. Ini kalau mereka sebagai Ustaz Adi Hidayat. Wasola kemudian memusul silah. Silah itu nyambung. Kalau dari kata wasola kemudian silah itu melanjutkan kata sholat itu berarti sholat niku munggo ngeklik nih kalih nopo pin password. Nah pin password ngeten lho. Nah passwordnya nopo 2 4 4 3 4. Ini passwordnya 2 4 4 3 4. Niku cara gelombangnya kan ben sami ngoten lho. Nek wonten program niku wonten radio gelombangnya 94,2 frekuensi. Niku nek radio dengan distel niku dua lan niki diberi napa mboten nggih. Niku radio Gema Surya. Niku kan sami, nek sami niku kan plek ngoten lho. Nek mboten nggih kemrosok. Nyambung nyaur nih kemrosok. Nah, ibu bapak sekalian, jadi kalau kita ingin tahu hakikat ibadah dia di pemeriksaan ini secara kebahasaan, sholat berarti doa berarti ya suhu-suhu itu ketika sholat ada dua tempat yang sangat mustajab untuk doa. Satu ketika sujud, yang kedua tasawuf akhir sebelum salam. Jadi di situ posisi kita.
walaupun itu dilakukan Nabi ketika di sholat-sholat fardu, tapi boleh di sholat sunnah juga boleh di akhir tasawuf sebelum salam itu dengan bunyi tuburis sholat di akhir sholat, sehingga menawi panjenengan makmum terus imam itu tasawuf dua apa mengge diperbanyak doa-doa. Lah doa-doanya apa? Ya doa-doa yang dilakukan oleh Nabi yang lazim di Allahumma inni a'udzubika itu kan menghadapi jahanam dan selanjutnya itu bisa juga misalnya Allahumma inni a'udzubika a'udzubika nunggu imamnya salam. Ini senasa kebetulan panjenengan iku puasa tasawuf akhir lah imam pun salam nggih panjenengan derek salam lho nggih. Aku butuh kok akeh. Karena innama ju'ilal imamu liyutamma karena dijadikannya imam itu untuk kamu ikuti. Ya, terus mboten pareng terus imam wis salam ten kiwa bareng bramu apa itu terus itu ngomong ya teman tidak ada enggak salah. Termasuk begitu tahiyat akhir, karena tahiyat akhir posisi imam itu duduknya adalah duduk tawaruk, ya derek tawaruk. Begitu nanti salam ya segera ikuti dengan salam. Nah, maka sekali yang terkait dengan substansinya itu termasuk poso. Poso itu secara kebahasaan kan saum, siam, ya artinya imsak. Maka ketika orang menghentikan aktivitas makan minum ketika fajar sodik, itu disebut dengan imsak atau siam saum. Hanya bedanya lek saum itu menghentikan semua aktivitas. Itu saum, sehingga kalau ada ungkapan bahasa Arab al-faros as-shaim, puasa sing shaim itu betul kok kuda yang puasa itu betul kok kuda yang tidak makan dan minum, keliru. Tetapi maksudnya pun itu kuda yang berhenti, tidak berlari atau tidak berjalan, itu disebut al-faros as-shaim. Nah, saum itu semua bentuk menghentikan aktivitas itu saum. Milanipun wonten surat Maryam itu nomoripun 11 ayat 6 itu kan inni nazartu lirrahmani sauma falan ukallimal yauma insiya. Sesungguhnya aku telah bernazar kepada Ar-Rahman, pada Allah sauma, bukan siam, sauma puasa. Maksudnya apa? Falan ukallimal yauma insiya, maka seharian ini saya tidak akan bicara kepada siapapun. Berarti saum itu artinya puasa bicara. Mila itu sosok enten toh pejabat diwawancari wartawan terus ajarannya dan mohon maaf Bapak sedang puasa bicara. Nah, berarti orang gelem diwawancarai. Bapak Ibu badhe dipun napa cek kadar gula darah kan poso toh. Nah, poso minimal pinten 8 jam misalipun. Bukan poso toh, diet ya, poso. Ini tibae diet tung. Nek siam, menggunakan kata siam itu digunakan puasa dalam artian syariat, tidak makan tidak minum mulai dari terbit fajar sodik hingga maghrib itu siam. Maka ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Zakat artinya pensucian, mensucikan harta benda dan mensucikan jiwa dari sifat-sifat rahim dan sebagainya. Terus nah, kemudian yang kedua Bapak Ibu sekalian, keistimewaan sholat, bahwa sholat mengandung aspek-aspek penting, aspek-aspek pokok dalam agama. Bahasa keren itu credo. Sebuah agama kan agama itu kalau satu ada ajaran akidah, keimanan. Setiap agama mesti mengajarkan tentang keimanan itu. Nah, akidah itu setiap keyakinan, akidah itu menurunkan ikatan toh, dari akodah itu akdan. Melalipun terus muncul kata akad, akdun, terus akidah. Karena setiap orang itu mengikatkan dirinya beriman kepada sesuatu yang dianggap maha segalanya, maha esa. Kalau kita Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan informasi tentang Allah bisa kita baca dalam Al-Quran dan hadis-hadis Nabi. Kalau yang lain,
wis terserah nek jenenge liyane kan. Nek riyen Cak Don itu kan tahun 900 itu natas tentang Temorogo terus ini ngatakan laku dihukum baliati bagiku agamaku bagimu sak karepmu. Nek ngarani kan. Karena bagi kita innad dina indallahil Islam. Kan yang tidak boleh lalu kalau menjelek-jelekan mengolok-olokkan agama lain. Nah, yang pertama itu ada aspek agama, karena tidak mungkin orang melakukan sholat yang tidak didasari dengan keimanan itu. Syaratnya satu harus beriman, dan iman inilah yang mendasari semua amaliyah kita. Menawi Pak Quraisyham itu menggambarkan bahwa siratal ladzina an'amta alaihi itu an'amta, jalannya orang-orang yang engkau beri nikmat. Nikmat di situ artinya adalah nikmat hidayah agama, bukan nikmat-nikmat yang lain. Dan kebanyakan nikmat dalam agama itu artinya adalah nikmat hidayah agama, bukan nikmat unjukan, daharan, tontonan dan sebagainya, bukan itu, tapi hidayah agama. Sehingga an'amta diartikan hidayah agama itu karena mendasari semua amalnya. Karena tanpa dasar iman itu amal orang akan tidak dihitung. Kata semua ingat dina indallahil Islam. Dipun gambaraken kados angka niku. Angka sedoso, 100, 1.000, 1 juta, 1 miliar, nolnya berapapun tidak ada nilainya, tidak ada harganya tanpa angka 1. Lalu nolnya sejumlah loh, dihilangi angka setunggal, betul nilai ini. Ini senaosan nolnya nama setunggal, akhirnya enten angka setunggal, mesti ada nilainya berapa? 10. Itu iman yang mendasari semuanya iman. Diilustrasikan lagi, akidah atau iman dan kita dalam tauhid itu kados yang kirim surat. Riyen saat itu belum betul itu loh surat-suratnya ini, kecuali surat dinas. Namanya apa Bu? SMS cepat. Surat ini loh, tulisannya wapi, isinya saya, kertasnya saya. Coba betul diparing kepada yang terhormat. Betul betul. Itu coba imannya beriku. Kata selari yang kemarin pinter wis, jawab soal ujian. Soal 100 lurus daya, wali, mboten nulis nomor ujian, lurus mboten. Nah itu. Terus kula kok emot bagaimana Buya Hamkan itu menggambarkan Pancasila. Pancasila itu diberikan seperti angka 1, terus 0 itu sekawan. Berarti kita sedoso ewu. Jadi yang sangat menentukan adalah dan menjadi dasar adalah sila yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Dihilangi nol paling gurih, toh mulai tesih 3. Dihilangi mulai kalih, toh tesih kalih 100. Dihilangi 3, toh tesih setunggal, tesih bernilai 10. Masih ketuhanan yang Maha Esa. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Mulai dihilangi kabeh kali sitok masih berharga, ketuhanan yang Maha Esa. Coba sila yang pertama dihilangkan, semuanya tidak ada nilai. Sehingga sila-sila itu 2 sampai 5 itu mestinya didasari pada ketuhanan yang maha. Dan bagi umat Islam itu adalah ajaran tauhid. Hilangipun ten Al-Qur'an sing ucap-ucap sing dhuwur niku bukan perkara ateis, tapi perkara kesyirikan. Ini rada menurut kula ini rada aneh ngoten. Bahasa Arabipun ateis. Dalam bahasa Arab dan itu mulhidun, orangnya mulhidun dari kata al-hada yulhidu. Tetapi kata mulhidun, multahidun dan ada aturan itu artinya justru bukan orang yang tidak bertuhan, tetapi orang yang memberi sifat-sifat kepada Allah yang tidak pantas untuk Allah. Berarti karena hakikatnya semua orang itu merasa, minimal merasa tahu kalau Tuhan itu ada. Cuma banyak yang tidak tahu Tuhan yang sebenarnya itu
siapa. Nah, pun kita bersyukur dene awal dene iki nilai alih dipun dadosaken yang muslim. Nah, ini Bapak sekalian, lalu komponen dari surat yang kedua apa? Jadi surat itu dasarnya iman kepada Allah. Kemudian yang kedua, aspeknya adalah aspek amalia, mengamalkan sholat itu sendiri. Mengamalkan sholat itu sendiri sebagai bentuk keimanan, sebagai wujud keimanan kepada Allah, mengerjakan sholat. Aqimis sholat, tegakkan sholat. Lalu alladzina yu'minuna bil-ghaibi wa yuqimunas sholat. Yang pertama, dari aspek itu yang pertama, setelah beriman kepada yang gaib, kemudian yuqimunas sholat. Wonten surat Luqman dengan alif lam mim tilka ayatul kitabil hakim hudaw wa rahmatan lil alladzina yuqimunas sholat. Itu aspek yang kedua. Nah, ibu bapak sekalian, nanti cepat mawon menika. Lalu aspek yang ketiga adalah bimbingan bermuamalah. Bimbingan bermuamalah. Ini sebagai hasil dari mengerjakan ritual khususnya sholat dengan baik dan benar akan melahirkan muamalah yang baik. Nah, muamalah yang baik itu muamalah yang dituntun oleh bimbingan akhlak. Maka akidah, kemudian ibadah dan akhlak itu mendasarkan pada tuntunan agama, bukan ngarang. Jadi akhlak yang baik dan yang tidak baik itu bukan kita yang menentukan, tetapi yang menentukan adalah Allah dan Rasulnya. Nah, kita yang mana? Yang muamalah. Maka muamalah yang baik, muamalah yang dibimbing oleh akhlak Islam. Nah, estunipun pengamalan ini juga tergambar dalam Al-Quran surah Ibrahim ayat 90 nanti selangkung. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Alam taro kaifa daraballahu mathalan kalimatan thayyibah kasyajaratin thayyibah. Tidakkah kamu perhatikan bagaimana Allah membuat pemisalan kalimat thayyibah? Kalimat thayyibah itu puncaknya kalimat la ilaha illallah. Kalimat thayyibah itu seperti apa? Kasyajaratin thayyibah, seperti pohon yang baik. Pohon yang baik itu tanda-tandanya satu, asluha sabitun, akarnya menghunjam ke dalam kepala bumi. Kali wa far'uha fis sama, cabang rantainya menjulang tinggi ke langit. Terus yang ketiga, tu'ti ukula kulahin bi'idhni rabbiyah, mendatangkan buah yang dimakan oleh orang sekitarnya tanpa mengenal musim. Nah, itu bisa diwujudkan kalau orang melaksanakan sholat secara baik dan benar. Sholat yang baik dan benar itu sesuai dengan yang dituntut oleh Nabi, karena itu ritual. Jadi asruha sabitun, akar itu menggambarkan akidah, iman, ya. Kemudian farwa fi sama itu menggambarkan rukun yang berikutnya, yaitu aspek ibadah. Nah, iman yang benar mestinya menghadirkan orang untuk melaksanakan tuntunan Islam itu dengan baik dan benar. Itu setelah awal dini kemudian salam isi arah sana itu, jadi aspek pertama ini terganggu itu. Kok isi dirasa arah sana ya, lebih arah sana itu. Jadi orang ini tidak nilai. Nah, kemudian pengamalan ajaran Islam yang baik dan benar dalam ini adalah sholat, maka akan melahirkan muamalah yang baik. Jadi ada iman melahirkan Islam, pengamalan Islam melahirkan ihsan. Itu makanya kalau di Muhammadiyah itu lalu ada aspek akidah, ibadah, muamalah, dunyawiyah dan akhlak.
Nah, yang aspek satu akidah, kemudian ibadah dan akhlak itu sifatnya adalah tajrid, yaitu pemurnian, memurnikan dari aspek Islam, mengembalikan kepada pangkal yaitu Al-Quran dan Sunnah. Nah, yang muamalah itu sifatnya adalah tajdid. Muamalah itu kita terus apakah itu koperasi atau bentuk PT, apa pelaksanaan pengajian, bangun madrasah, bangun masjid, isinya itu muamalah. Artinya tidak ada tuntunan yang rigid, berbeda dengan ritual. Terus kok idahnya pun benten, lek muamalah itu semuanya boleh dilakukan kecuali kalau ada dalil yang mengharamkan. Lek konsultasi pun ibadah semuanya tidak boleh dikerjakan kecuali kalau ada dalil yang memerintahkan. Itu tuing pun piyambak. Jika tidak boleh kalau enggak ya dodo ibadah terus ya Nabi apa ngelarang, bukan begitu. Ya Nabi apa kayak tuntunan, ngoten. Tapi harga gedung model pripun selama itu tidak ada dalil yang mengharamkan, yang melarang boleh. Napa lek gawe masjid kedah wonten kubahe. Boten, wong kubah itu malah saking India, wong atas temen Manado itu ada gedung-gedung berkubah, kubah kita naik masjid di balik gereja. Nah, itu contoh mawon. Itu masalah muamalah. Nah, itu Bapak sekalian, kalau itu bisa dilakukan dengan baik, maka di alam kabut silakan 45. Inna sholata tanhanil fasya wal munkar. Utlu ma ukhya ilaika minal kitab wa aqimis shalah. Inna sholata tanha 'anil fasya wal munkar wa la dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Itu kalau itu yang terjadi bisa tahnil fasya wal munkar. Niku ada yang mengartikannya dan fasya itu perbuatan dosa yang bersumber dari syahwat, itu fasya. Lek munkar niku perbuatan dosa yang bersumber dari keinginan akal, nyolong, mentet itu lek dike, lek oke mentot, korupsi, kalau ini munkar. Lek fasya itu LGBT ini termasuk fasya, dasarnya adalah syahwat. Kalau itu dijalankan dengan baik, maka qad aflahal mu'minun alladzina fi sholatihim. Nah, itu hasilnya. Nah, maka kemudian sholat 5 waktu itu ternyata itu ada maknanya semua. Kenapa disebut dengan subuh misalnya? Kenapa dengan zuhur? Waktu-waktunya itu. Ternyata di balik itu ada hikmah itu. Maka itu yang terkait dengan waktu, ya kalau coba mawon, asbahan itu subuh itu. Tapi kalau orang biasanya nyebutnya ada dua tentu, sholat subuh atau sholat fajar. Nanti keduanya ada maknanya ternyata. Kalau subuh itu tiga kalau ada orang bertanya kaifa asbahta, itu tidaknya esok ini dia kabarmu, tidak seperti itu, tidak sekedar itu. Tapi kaifa asbahta itu ternyata iki persiapan apa sih? Rencananya ini artinya apa esok ini? Wis kok esok siapnya itu kaifa asbah. Tapi nek namo piye kabare sehat nanti kaifa haluk. Terus kita dasar kaifa haluk dengan kaifa asbah. Itu ternyata maksudnya sudah berbeda. Sehingga ketika salat subuh itu mestinya orang sudah mempersiapkan hari ini apa yang mau dikerjakan. Kalau ini yang dikerjakan, lalu apa yang sudah disiapkan. Dan nanti zuhur sudah begitu. Zuhur itu kan nampak jelas terang. Ketika zuhur tiba nanti apa yang dilakukan itu yang sudah nampak hasilnya apa, yang kurang apa. Kemudian sampai asar, maghrib dan isya. Insya Allah dalam kesempatan yang lain. Bapak Ibu sekalian, kadang dengan sakit aturaken wonten ahad pengajian ahad pagi menika Bapak-bapak bukti wonten kita atur kula wonten khilafipun ditutup dengan doa. Monggo kita berdoa.
Allah SWT. Mudah-mudahan Allah mencapai doa kita. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yafi ni'amaka fil masjidan ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim wa barik ala 'abdika wa rasulika Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minadh dhalimin. Allahumma inna nasyhadu bi anna lakal hamda la ilaha illa anta al-mannan badi'us samawati wal ardi dzal jalali ikram ya hayyu ya qayyum. Allahumma inna nasyhadu bi anna lakal hamda la ilaha illa anta al-mannan badi'us samawati wal ardi dzal jalali ikram ya hayyu ya qayyum. Rabbana ighfir lana wa li walidayna wa lil mu'minina yawma yaqumul hisab. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Allahumma arina haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arina batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilna jannata ma'al abrari azizza wa qadira ya rabbal alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Nasrullah fatkum qarib wa basirun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.